Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Review guys ya. Di bab 21 kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul DNS Server Chasing Forwarding. Nah, di materi ini kita terbagi menjadi 6 materi ya. Nah, materi pertama ada konsep DNS Server, kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu Client, ketiga konsep caching pada SIM DNS Server, keempat konfigurasi caching DNS Server, kelima konsep forwarding DNS server, keenam yang terakhir adalah konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini saya sudah ada contoh topologinya. Nah, di sini ada terdapat laptop atau komputer kita. Kemudian di sini juga ada DNS server Google yang teman-teman ketahui bahwa IP Google ialah 888. Kemudian di sini juga ada facebook.com. Nah, di mana pada facebook.com ini atau google.com itu pasti juga sudah terhubung ke melalui internet. Nah, oke, saya akan menjelaskan konsep DNS server. Misalkan contoh kasus, misalkan ini laptop teman-teman. Nah, ini laptop teman-teman ingin mengakses sebuah facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung kirim ke facebook.com, tapi paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi, komputer atau laptop kita ini menanyakan IP dari facebook.com kepada DNS server. Nah, nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request IP kita itu mengirimkan IP yang diminta, yaitu IP dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Nah, setelah itu kita baru bisa mengakses facebook.com ini. Nah, di sini baru kita bisa mengakses facebook.com yang karena kita sudah tahu IP-nya. Oke, kita lanjut ke materi yang keduanya. Konfigurasi host pada Ubuntu Client. Nah, di sini kita bisa ke Ubuntu Client kita bisa buka, lalu lanjutin ke server Debian dan server Ubuntu. Kita pertama akan ping terlebih dahulu ke server Debian, yaitu 10.10.2. Nah, di sini bisa, oke. Jadi kita coba ping ke server Ubuntu, itu 10.3. 10.3. Oke, sudah berhasil dua-duanya. Oke, nah jika sudah berhasil seperti ini, jadi host. Nah, kali ini kita akan coba mengkonfigurasi hostnya yang mana jika teman-teman ingat, kita sebelumnya sudah pernah melakukan konfigurasi hostnya. Nah, jika kita komen sudo nano etc/host ini, nah, jadi host ini digunakan untuk mapping untuk IP address dengan domain name-nya. Jadi misalkan kita ingin mengeping IP 1 127.0.1.0.1.1.1, maka kita bisa langsung saja ping menggunakan namanya ya ini direct virtualbox. Nah, lanjut kita ke materinya. Di sini saya akan menaruh IP server Debian dan server Debian Ubuntu kemudian juga dengan IP router. Oke, pertama saya akan menemukan dulu itu Debiannya untuk Debian 10, sorry, 10.10.2 Tab. Sini kita namakan dengan SPR1 Debian. Enter 10 10 sorry 10.10.3 Tab. Ini kita server 2 Ubuntu. Nah, sini kita lanjut lagi ke Ubuntu ke routernya satu satu. Kita router Debian. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Sorry, Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Nah, jika sudah seperti ini, jika kita coba ping server satu sorry. Nah, seperti ini.
Nah, maka akan berhasil. Nah, di sini perhatikan, dia nge-display IP yaitu 10.10.10.2, yaitu IP milik server Debian. Nah, jika sudah bersih seperti ini, maka kita juga bisa mengakses dengan menggunakan domainnya. Nah, sini contoh saya akan mengakses server Debian. Server 1 Debian. Lalu min portnya 2211. Enter. Nah, kita saja. Baik. Oh, sorry. Bukan Y, tapi yes. Untuk. Nah, sini kita suruh masukkan password untuk private key-nya. Nah, di video sebelumnya karena kita sudah membuat yang namanya private key dan public key, nah kita bisa saja langsung masukkan eh, passwordnya. Nah, sini saya sudah berhasil masuk. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, materi selanjutnya kita akan ke konsep chasing forwarding. Sorry, konsep chasing DNS server. Nah, oke, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa DNS server itu memiliki banyak tipe. Nah, jadi cacing DNS server itu fungsinya untuk mengakses reverse DNS. Misalkan pada komputer itu kan ingin mengirimkan atau ingin mengakses facebook.com. Nah, maka dia akan mengirimkan DNS request. DNS request eh, IP dari facebook.com ke DNS server Google. Nah, kemudian dari DNS server Google baru mengasih IP dari komputer mengasih IP dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, di sini yang namanya local DNS server. Jadi eh, pada komputer kita nanti jika kita melakukan request DNS itu sebelumnya ke DNS itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nanti local DNS server itu baru melakukan request alamat ke DNS server Google. Jadi pada local DNS server juga dia nanya apa IP dari facebook.com. Nah, server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya ialah 157.240.208 dan 3.35. Dan IP yang diberikan dan DNS Google server Google itu akan disimpan di cache-nya di local DNS server. Nah, maka nanti bila komputer ingin mengakses kembali facebook.com, dia hanya cukup nanya ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server akan mengecek cache apakah ada alamat IP facebook.com-nya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan melakukan konfigurasi caching DNS server. Nah, perlu diingat ya, saat kita ingin melakukan konfigurasi caching DNS server ini, kita harus install namanya bin 9. Nah, di bin kita melakukan command bin 9. Nah, saat itu kita jika sudah muncul teman seperti kita pencet T, lalu kita scroll. Nah, juga itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya jika sudah berhasil seperti ini, kita bisa ke /etc/default default bin 9. Lanjut, sini sudah ada. Nah, oke. Di sini pada bagian option ini, nah, di bagian bin, nah ini di sini kita tambahkan min sorry di sebelah sini, nah, min 4. Nah, oke juga sudah. Nah, min 4-nya apa sih? Nah, min 4 agar nanti DNS servernya hanya running di 4 saja. Kita sudah kita cek di enter. Nah, kita coba nano terus name dot com dot option. Oke, kita lanjut di sini. Kita balik ke manage cabinet function. Nah, di bagian ini kita bisa tambahkan yang namanya
Nah, di sini kita tambahkan IP-nya 172 116 1.0 terus titik koma. Oke, jika teman-teman ingin melakukannya lagi bisa enter lalu tab. Nah, jika sudah bisa enter. Lanjut ini. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian sini. Nah, DNS server side validation. Nah, ini kita hapus menjadi ganti menjadi ya. Nah, terus kita sorry, ada setelah bagian yang kelewat. Nah, di bagian sini, sini. Nah, ini bagian sini kita tambahkan recursion, yes, titik koma, lalu kita enter lagi, lalu kita tab, lalu allow query, sorry, query. Nah, seperti ini. Nah, kita spasi buka tutup kurung berawal, lalu masukkan internal net. Oke, tutup kurung berawal, lalu titik koma. Oke, jika sudah, kita pergi klik lagi ke DNS check enable-nya. Nah, sini kita yes kan. Lalu tambahkan DNS check enable yes. Nah, oke, jika sudah kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ceknya dengan name check code. Sorry. Oke, di sini kita bisa cek dengan oh, sorry, sini saya pada option recursion-nya belum diubah. Coba kita balik lagi ke sini, kita balik ke recursion. Nah, teman ini recursion. Nah, recursion. Oke, recursion. Sorry, Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Enter. X, sorry. Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Nah, coba kita lagi coba lagi, apa lagi? Nah, sini saya enable slower access. Oke, lanjut sini saya sudah mencoba ya. Saya tidak menggunakan yang namanya DNS tadi ya lupa. Kalau DNS enable yes-nya tidak pakai karena tidak bisa. Saya sudah mencari solusi kemana-mana. Oke, kita taruh saja. Nanti kita cek maka di sini langsung sudah berhasil, tidak ada error apapun. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, tapi saya forwarding serta versi forwarding DNS server. Nah, saya kan sudah terlebih dahulu. Nah, kita coba buka topologinya. Nah, sini ada topologinya. Forwarding sebenarnya seperti phishing dan DNS server. Ya, cacing DNS server. Tapi bedanya jika cacing DNS server itu misalkan dari laptop kita ingin mencoba akses facebook.com, maka komputer kita ingin melakukan yang namanya DNS request ke lokal DNS server, kemudian ke DNS server Google.
Nah, DNS server lalu memberikan IP lokal DNS server lalu ke laptop kita. Tetapi jika forwarding ini dia tidak menerapkan namanya DNS request. Misalkan pada komputer kita melakukan DNS request yaitu IP Facebook. Nah, lokal DNS server ini tidak melakukan request tapi hanya memforward ke DNS server Google. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP ke facebook.com, lokal DNS server hanya memforward ke komputer kita. Oke, kita buka lagi Ubuntu klien kita. Oke, sini kita bisa langsung zoom in. Oh ya, sebelumnya saya di sini sedang mengakses server Debian kita. Server Debian. Oke, kita zoom in. Oke, kita Ctrl L. Nah, di sini kita nano. Jadi, nano slash cc slash split name.com.op. Makanya untuk di bagian folders ini, nah, bagian sini domainnya kita bisa hapus. Sorry. Nah, ini juga sama. Nah, untuk IP-nya kita bisa ubah menjadi 888 lalu titik koma lalu enter lagi, kita bisa nambahkan lagi 88844 titik koma. Jika sudah, nah, ini bagian sininya kita juga hapus. Nah, oke. Selanjutnya kita coba enter. Nah, bagian sini. Loh, sorry, bagian sini. Nah, untuk bagian sini kita tambahkan forward only. Nah, oke. Kita sudah ke X, Y, dan enter. Oke, jika sudah. Nah, jadi nanti komputer kita saat ingin merequest, nanti langsung dialihkan ke IP yang tadi saya tambahkan. Itu 888 atau 8844. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang saya pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang saya dalam membahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.